tadi sempat membahas seputar katanya perempuan selalu benar, tapi in the same time di saat yang bersama mereka juga sebenarnya merasa punya perasaan bersalah. Iya, mereka selalu merasa bersalah. Iya. Jadi contohnya misalnya wanita karir, ya. Jadi wanita karir mereka selalu merasa bersalah kurang meluangkan waktu dengan anaknya. Iya. Mereka juga merasa bersalah karena suka ninggalin anaknya. Kadang-kadang merasa seperti itu. Tapi sebaliknya, ibu rumah tangga pun juga sering merasa bersalah. Kadang-kadang mereka merasa bersalah, wah saya tidak bisa menambah penghasilan keluarga. Merasa bersalah, wah sepertinya saya tidak memaksimalkan potensi saya. Jadi apapun juga pilihan mereka, ya seringkali guilty feeling itu yang selalu ada di dalam diri mereka. Dan menurut saya salah satu hal yang paling penting untuk perempuan, apapun juga profesinya, stop feeling guilty. Jadi berhenti untuk bisa merasa bersalah seperti itu, karena itu nggak produktif. Itu nggak produktif. Dan kenapa sih perempuan itu selalu seringkali merasa bersalah? Karena ekspektasi dan realita tidak sama. Karena kita punya ekspektasi tertentu nih, tapi begitu hasil realita berbeda, muncul deh perasaan bersalah. Nah, seringkali perempuan itu punya banyak sekali ekspektasi. Harus jadi ibu rumah tangga, bisnis juga harus naik, harus punya usaha, harus bisa ngurus anak, rumah harus bersih, anak kalau bisa dapat juara kelas, harus bisa mijit, harus bisa ngelonin suami, semua, ya. Nah, tapi Tunggu, Miss. ya. Dari sebelah kiri kita nih ya, tadi saya mendengar ada pria yang bilang, iya. Gitu kan? Berarti tuntutan juga dong, Miss. Banyak kan gitu kan, harus bisa masak, harus jago masak, jago jahit, jago mijit. Tapi stop. Ingat, stop. Kita ini bukan malaikat, kita juga manusia, ya. Betul? Nah, jadi khususnya nih untuk perempuan, khususnya untuk perempuan-perempuan ya yang ada di sini juga, yang juga ada di rumah, oke? Hentikan pemikiran bahwa menjadi perempuan itu kita harus sempurna, karena nggak ada tuh perempuan sempurna yang bisa melakukan semuanya yang tadi saya sebutkan itu, nggak ada, ya. Benar, wah langsung setuju ya, benar ya. Benar gitu ya. Okay? Nah, jadi penting bagi kita pertama untuk bisa bilang itu ya, tidak ada yang sempurna, oke? Dan we have to appreciate ourselves. Jadi kita harus bisa menghargai apa yang sudah menjadi pilihan kita. Dan kita apapun itu pilihannya, ya mau itu kerja jadi wanita karir atau maupun itu di rumah jadi ibu rumah tangga, asalkan itu sudah menjadi pilihan kalian. Dan kalian benar-benar jalani dengan sukacita, jalani dengan keyakinan. Jadi jangan selalu merasa bersalah ya, dan jangan hidup itu ya membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan yang seperti tadi, wanita karir pikirannya di rumah. Begitu di rumah pikirannya kerjaan. Jadi itu sesuatu hal yang tidak produktif. Jadi caranya yang pertama, oke, sadar bahwa tidak ada wanita yang sempurna. Oke, yang kedua, apapun juga sudah menjadi pilihan itu, hargai dan jalani dengan sukacita. Pemirsa, dari Anda juga sudah ada yang mau sharing bersama kita di sini, sudah mengirimkan email dan juga sudah hadir bersama kita. Langsung saja kita undang Mila untuk naik ke atas panggung. Mila? Iya, boleh kita beri tepuk tangan untuk Mila? Mila sudah mengirimkan email untuk sharing nih. Mila, apa kabar? Silakan Mila, apa yang mau diceritakan? Boleh kita sharing bersama di sini. Jadi ini juga saya bercerita tentang dilema. Dilema apa nih? Dilema seorang wanita, seorang ibu, juga seorang istri. Iya. Apa dilema yang sering dialami? Ya feeling guilty itu. Feeling guilty merasa di saat saya ingin mengembangkan usaha saya lebih bagus lagi, lebih berkembang lagi. Satu sisi kita merasa bersalah meninggalkan anak-anak. Otomatis waktu kita berkurang untuk anak-anak. Itu yang yang menjadi dilema saya. Hari ini saya mau tanya ke Miss Mary tentang apa usaha ekstra kita untuk bisa stabil ya jiwa kita dalam menghadapi masalah. Ini penting nih ya. Masalah kerjaan. Juga masalah menghadapi anak-anak, apalagi kalau anak-anak yang bikin kita pusing, kita pulang kerja capek, terus lagi kita lihat anak, itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih, ini penting sekali nih ya. Boleh kita beri tepuk tangan? Thank you. Bagaimana caranya membuat diri kita stabil? Dalam arti ini mungkin in terms of emotional juga ya, Miss ya? Betul. Nah ini bagaimana? Satu hal menarik ya, saya pengen jelaskan dulu kenapa perempuan lebih sering merasa bersalah. Kenapa? Saya kasih tahu alasannya. Karena kalau setiap kali ada problem, biasanya kecenderungan nih menurut hasil research, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, kalau perempuan biasanya mereka selalu melihatnya
ke dalam, internal. Jadi mereka selalu apa-apa menyalahkan ke dirinya, internal. Sedangkan pria, kalau ada masalah, biasa mereka selalu akan menunjuk keluar. Udah, saya udah ngangguk-ngangguk nih ya. Oke, saya kasih contoh deh, saya kasih contoh ya. Contohnya misalnya, ujian. Ujian nilainya jelek. Kalau pria akan bilang, wah itu mah soalnya susah. Betul? Wah itu mah mungkin pas lagi ruangannya berisik banget jadi saya nggak konsentrasi. Ya betul. Apalagi gurunya nggak jago ngajarnya, tuh kan katanya. Jadi selalu biasanya mereka otomatis pertama kali selalu eksternal melihat dan itu alasannya. Sedangkan perempuan kalau misalnya ujian nilainya jelek, apa yang kira-kira pertama kali ada di pikiran? Kurang belajar. Saya kurang persiapan, saya nggak bisa ngafal, ya kan? Saya kurang waktu belajar. Nah, jadi dari ini aja, kalau Anda lihat semua, satu hal yang sama terjadi, sesuatu tidak, tadi ekspektasi dan realita berbeda. Kalau pria selalu ngeliatnya keluar, perempuan ke dalam. Dan akhirnya ini yang membuat kita sebagai perempuan selalu merasa bersalah, feeling guilty. Nah, jadi itu satu hal yang perlu disadari. Nah, sekarang bagaimana cara supaya kita bisa menjaga jiwa stabil, ya. Manage emosi ini ya. Kesannya nggak stabil ya. Oke, saya selalu percaya bahwa sama aja kayak mobil itu bisa jalan karena ada bensinnya, ada bensinnya. Nah, sedangkan perempuan kita bisa melakukan semua hal tersebut. Ada satu hal yang itu bensinnya itu kita adalah cinta. Bensinnya adalah cinta. Setuju? Betul. Setuju. Nah, tapi masalahnya kalau mobil kendaraan itu kita bisa tahu nih kadar bensinnya. Apakah sudah penuh atau udah kosong. Kalau sudah kosong kita isi. Nah, sedangkan di wanita dan juga bukan cuma wanita ya, di pria pun, di semua pun juga kadang-kadang kita nggak tahu nih bahwa setiap dari kita tuh punya tangki cinta. Limitnya ya. Di mana tangki cinta itu kalau misalnya itu udah kosong banget, apapun juga yang kita kerjakan itu akan membuat kita depresi, akan membuat kita kesel, akan membuat kita marah. Tapi kalau misalnya tangki cintanya itu penuh, wah mau main sama anak, berjam-jam, mau kerja, mau sama suami, mau jalan kemana, pasti akan selalu happy. Nah, sekarang kuncinya adalah bagaimana kita harus bisa aware dan mengisi tangki cinta di dalam diri kita masing-masing supaya itu setidaknya tidak kosong. Caranya adalah kita tidak boleh mengorbankan me time. Karena kecenderungan untuk perempuan, saya juga seperti itu dulu. Semua dikerjakan. Akhirnya yang dikorbankan adalah diri sendiri. Pokoknya anak-anak udah tidur, kita mulai ngurusin kerjaan. Ya kan, ngurusin kerjaan pokoknya nggak apa-apa deh, waktu tidur kita kurang nggak apa-apa. Itu sih nggak masalah, asalkan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Ya, nah jadi harus. Nah, sekarang cara mengisi tangki cinta itu, ini juga ada beberapa cara. Ada yang bisa mengisi tangki cintanya itu dengan sentuhan. Ya, jadi ini saya bicara ada 5 sebenarnya, 5 bahasa cinta. Ya 5 bahasa cinta orang beda-beda. Jadi ada yang bisa mengisi kecintaan itu dengan sentuhan. Ya, jadi kalau misalnya dipijit-pijit suami, senang gitu. Ada juga yang dengan pujian. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu dipijit, nggak perlu dikasih barang, asalkan itu dipuji. Bisa membuat itu mulai naik lagi. Nah, kamu hebat, kamu hebat, gitu betul. Ya. Wah, kamu capek ya, kamu hebat, kamu luar biasa. Ya, ada juga dengan dikasih hadiah, ya, dengan gift. Ya, ada juga dengan apa namanya act of service. Jadi dibantuin, ya, dibantuin. Jadi tadi ngurus anak, dibantuin. Saya yang mandiin, kamu yang pakein baju anaknya. Betul, ya. Nah, jadi dan satu lagi tadi pertama sentuhan, ya kan, terus pujian, act of service, terus udah gitu dari hadiah, gift, dan yang terakhir itu adalah quality time. Ya, dengan meluangkan waktu bersama. Gitu. Thank you. Terima kasih. Baik, Miss, sebenarnya saya nggak sendiri di sini. Ada juga satu sahabat saya yang mau ikut-ikut ngobrol, ikutan sharing juga sama kita di sini. Dia adalah super mom dengan 3 anak. Langsung saja kita undang Meisya Siregar. Ini sungguh luar biasa nih, Miss, sahabat saya ini. Dia baru punya bayi, ya. Jadi bayinya baru berusia 3 bulan. Ya, boleh kita beri tepuk tangan dulu. Kegiatannya juga
padat. Ya. Lalu mengurus anak yang satu lagi ini bisa dibilang sudah anak ABG karena sudah mau masuk SMP. Yang satu lagi kelas 1, yang satu lagi bayi. Dan juga mengurus suami dan juga bekerja, karir juga jalan. Luar biasa. Meisha bisa cerita nggak? Ini gimana sih Meisha bisa membagi semuanya itu? Meisha bisa tetap akses di dunia entertainment, masih bisa punya bisnis juga sendiri. Iya, bisnis rendang ya. Bisnis rendangnya. Dan anak-anak terurus dengan baik. Aduh, baik ya. Ya. Oke, mungkin kalau boleh sedikit berbagi sebenarnya itu kan kelihatan tampaknya di luar seakan-akan semuanya beres. Seakan-akan semuanya ke-handle, ngurus suami ke-handle, ngurus 3 anak, ngurus bayi, ngurus anak yang baru mau ABG, yang kedua anak yang lagi fase-fasenya lagi senang bilang enggak, lagi nggak senang diatur, belum lagi bayi yang masih sangat demanding gitu kan. Jadi kelihatan dari luar kayaknya wow, mom dan apalah kenapa bisa membagi waktu segala macam, tapi sebenarnya banyak sekali rintangan-rintangan yang pasti semua orang tua yang ada di sini juga pernah menghadapi. Pada akhirnya aku cuma pegang satu kata bijak yang selalu diingetin sama salah satu dokter anakku. Setiap ada masalah aku selalu curhat, beliau cuma bilang tenang aja, badai pasti berlalu. Jadi intinya dihadapin. Jadi semuanya ngadepin suami yang lumayan ajaib gitu ya. Terus udah gitu anak juga yang mau ABG, yang kedua juga beda juga karakternya, yang ketiga juga bayi, ini semua punya masalah masing-masing. Intinya adalah hadapi apa yang membuat kita sebagai seorang perempuan happy, gak usah terlalu tinggi berharap kita menjadi seorang perempuan yang perfect. Betul. Yang bisa semuanya tadi ya. Maunya yang kan sempurna. Ya, yang ya inginnya kan kayaknya jadi wanita yang sempurna, perempuan yang sempurna, bukan yang ideal. Ideal dan sempurna kan berarti cukup berbeda ya. Kalau sempurna tuh kan sepertinya di mata kita tuh harus bisa ada salah. Semuanya Nggak ada tadi salah, ya, kriterianya seakan-akan malaikat. Iya. Tapi setuju banget sih, karena menurut saya semua anak-anak itu mereka nggak butuh ibu yang sempurna. Tapi mereka butuh ibu yang ceria dan bahagia. Nah, ini penting Itu sekali. yang paling penting. Karena ini yang diurus anak saya.